Baik, kita lanjutkan pertemuan yang kemarin. Kemarin apa mas materinya kemarin? Pertidaksamaan ya. Nah, sekarang yang memuat nilai mutlak. Kalau kemarin kan masih pengantarnya ya, belum ada nilai mutlaknya. Jadi pertidaksamaan linier biasa kemarin itu. Jadi harus diingat kemarin itu kan ada konsep apa aja kemarin, dan, atau ya. Kemudian ada apa namanya, operasi pada pertidaksamaan. Nah, kalau dan atau ini kan berarti misalnya ada, kalau dia dan ini misalnya ini 3, ini 5. Kalau dan itu berarti yang mana himpunan penyelesaiannya? Kalau dan misalnya ini dan ini, yang mana dia? Gimana caranya kemarin kalau dan? Di apa istilahnya, di ini ya, berarti yang ini kan. Jadi harus dua-duanya termasuk ke dalam himpunan. Jadi yang ini dia berarti jawabannya ini apa? X kurang dari 3 ya. Nah, kalau dia atau gimana nih? Kalau atau yang mana berarti dia? Ini semua ya. Jadi 5 ini termasuk. Berarti kalau dia atau X kurang dari 5. Nah, kemudian kalau dioperasi pada pertidaksamaan, misalnya ini X kurang dari 9 atau min X kurang dari 9. Kalau dikali min 1 kali min X, ini 9 kali min 1, ini jadi apa ini? X, ini min 9. Nah, tandanya gimana? Berubah ya kalau dia dikali dengan negatif ya. Kalau dikali dengan negatif tandanya berubah. Nah, ini yang harus diingat supaya nanti bisa memahami pertidaksamaan dari nilai mutlak. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan Nah, sekarang misalnya ada, masih ingat definisi nilai mutlak? Nilai mutlak misalnya mutlak dari X itu apa definisinya? Jika X lebih besar dari 0, maka tinggal dibuka ini nilai mutlaknya. Berarti dia adalah X gitu ya. Kalau dia nilainya positif, X yang ini tinggal dibuka ini tanda mutlaknya. Tapi kalau dia X-nya itu kurang dari 0, maka setelah kita buka dia nilai mutlaknya, tanda mutlaknya ini, kita kali dengan min 1, berarti dia min X. Nah, ini definisinya. Tapi kalau mau yang lebih umum lagi, kita nggak usah pakai X, misalnya pakai kotak gitu ya. Kotak, mutlak kotak itu sama artinya dengan apa? Kalau kotaknya itu lebih besar atau sama dengan 0, maka dia tetap kotak ya. Jadi tinggal dihapus tanda mutlaknya ini, dibuka gitu ya. Kemudian kalau dia kotaknya itu kurang dari 0, maka setelah kita buka tanda kotaknya ini, tanda mutlaknya ini, kotaknya dikali min 1, jadinya min kotak. Kenapa kita pakai kotak? Karena nanti misalnya bukan hanya X yang diganti. Misalnya kotak ini nanti isinya adalah X plus 3 gitu ya. Biar nggak bingung kalau pakai X nih nanti seolah-olah X plus 3 itu nggak bisa diginiin gitu ya.
Nah, misalnya kotak ini kita ganti dengan X plus 3, berarti mutlak X plus 3 itu sama dengan apa? Kalau X plus 3-nya itu, kan X plus 3 ini kotak ya. Kalau X plus 3-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, maka dia tetap menjadi X plus 3. Tinggal dibuka dia tanda mutlaknya itu. Tapi kalau X plus 3 kurang dari 0, maka dia adalah min X plus 3. Jadi kotaknya ini kan adalah X plus 3. Jadi itu maksudnya kita pakai kotak ya. Nanti kalau pakai X ini nanti bingung kalau gini soalnya gitu kan. Kalau begini soalnya nanti bingung kalau enggak pakai kotak gitu. Nah, ini kita ingat materi yang lalu ya. Supaya apa? Supaya nanti memudahkan kita untuk mengerjakan pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Karena kalau kita sudah pegang kuat-kuat definisi ini, nanti gampang untuk mengerjakan yang lain. Jadi ini harus dipegang kuat-kuat nih definisi ini. Jadi harus dipegang kuat-kuat nilai mutlak ini definisinya. Jadi berdasarkan definisi ini kita akan mengerjakan nanti soal-soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan yang muat nilai mutlak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pertidaksamaannya. Ini kita review kemarin sedikit tentang definisi nilai mutlak. Nah, misalnya berarti nanti ada soal seperti ini. X atau mutlak X lebih dari 5. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini gimana caranya berarti kan? Gimana cara kira-kira? Nah, kalau bingung, kita harus balik ke definisi karena matematika itu semua berkaitan dengan definisi matematika itu. Jadi berdasarkan definisi nanti baru diturunkan jadi rumus gitu ya. Nah, kita balik ke definisi. Nilai mutlak itu apa artinya? Nah, berarti kalau mutlak X lebih dari 5. Nah, sekarang ini berarti bisa ada dua kemungkinan berarti ini. Nilai X-nya ini dia apakah positif atau negatif. Nah, jika X-nya ini positif kan artinya lebih besar atau sama dengan 0, maka X-nya tetap atau kali min 1? Tetap ya, berarti X. Nah, ini tinggal kita turunin ke sini, lebih dari 5. Kemudian jika X-nya negatif, maka X-nya tetap atau dikali min 1? Dikali min 1 ya, berarti X-nya dikali min 1 berarti min X jadinya. Setelah kita hilangkan tanda mutlaknya ini. Nah, berarti min X lebih dari 5. Nah, berarti ini sudah ketemu ini. Yang pertama ini adalah ini dia himpunan penyelesaiannya. Yang kedua adalah ini. Nah, cuma kalau kayak gini kan kurang bagus rupanya ada min X-nya ya. Gimana caranya supaya X min-nya hilang? Gimana caranya? Dikali min 1 kan? Nah, berarti sama-sama dikali min 1 nih. 5 juga dikali min 1. Karena dikali negatif maka tandanya jadi berubah. Begini ya. Berarti X lebih dari kurang dari min 5. Nah, ini jawabannya berarti nih. Nah, ini sama ini dan atau ini sama ini atau ya. Ini kan kemungkinannya ini X-nya itu dia kalau dia begini, kalau dia ini, atau kalau dia begini, berarti ini atau sebenarnya. Nah, kalau kita gabung ini sama ini atau ini, jadi gimana tuh? Ini kan 5 ya. 5. Lebih dari 5 berarti kiri atau kanan? Kanan. Ini ya. Kemudian yang ini min 5. Dia enggak ini ya. Dia bolong berarti kan kalau dia tidak ada sama dengannya ya. Ini kan bolong.
kurang dari min 5, kiri kanan? Kiri. Nah, karena ini sama ini ini sama ini itu kan dihubungkan dengan atau ya, atau. Maka jadinya himpunan penyelesaiannya yang mana? Yang mana? Atau dia digabung atau diiris? Digabung. Berarti semuanya masuk ini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah ini sama ini kan? Nah, berarti himpunan penyelesaiannya X sedemikian sehingga X kurang dari min 5 atau X lebih dari 5. X himpunan bilangan real. Nah, jadi kalau kita mengerjakan soal seperti ini, nilai mutlak, kita harus tahu definisinya dulu. Nilai mutlak ini kan kalau dia positif, maka X-nya tetap. Langsung dibuka tanda mutlaknya, langsung turun ini lebih dari 5. Kemudian kalau dia negatif, setelah kita buka tanda mutlaknya, kita kali dia min 1. Jadi min X, turun terus lebih dari 5. Nah, ini tinggal kita kerjakan seperti biasa supaya dia jadi X, sehingga menjadi X kurang dari min 5. Nah, karena ini sama ini itu hubungannya apa? Atau, maka dia dua-duanya itu digabung. Ya. Oke, sekarang misalnya ada soal lagi nih. Mutlak X kurang dari 9. Nah, kalau tadi lebih dari, sekarang mutlak X kurang dari. Gimana cara mengerjakannya? Tentukan himpunan penyelesaiannya. Gimana caranya nih? Ya sama aja, berarti harus balik ke definisi nilai mutlak, karena ini ada tanda mutlak. Kan kita tujuan kita bagaimana sih tanda mutlak ini bisa hilang gitu ya, bisa kita tidak gunakan. Nah, itu berarti kita untuk membuka tanda mutlak ini kita harus pakai definisi ya. Nah, berarti mutlak X kurang dari 9 itu kan gimana? Kemungkinan pertama apa? X ya positif. Kalau dia X ini positif, maka tinggal dikeluarkan ya. Tinggal dihapus nih tanda mutlaknya, berarti dia X. Ini kemudian turun jadi kurang dari 9. Nah, kemudian kedua adalah jika X-nya itu kurang dari 0, maka setelah kita buka dia tanda mutlak ini, kita kali dengan ya min 1. Min 1 kali X, berarti min X ya, langsung aja nih. Min X turun ini langsung nih, kurang dari 9. Nah, ini berarti kalau dikali min 1 dua-duanya jadi apa? X lebih dari min 9. Nah, sekarang tadi saya lupa di sini ya. Saya lupa di sini. Nah, antara ini sama ini apa hubungannya kira-kira? Dan atau? Ini sama ini, apa hubungannya? Dan ini, dan. Ini sama ini, dan. Kenapa dan? Karena syaratnya ini adalah harus ini dulu gitu ya. Untuk dia X lebih dari 5, itu harus X lebih besar dari atau sama dengan 0 dulu. Berarti begini, kalau dan kan begini dia nih. Untuk yang ini kan begini nih. Ini 0 ya. 0 ini ada penuh atau kosong? Penuh ya, soalnya ada sama dengannya ya. Lebih dari 0 berarti kiri atau kanan? Kanan. Terus yang 5 ini berarti di sebelah kanannya 0 kan di sini. 5 itu yang mana? Lebih besar ya, berarti kiri atau kanan? Kanan ya. Nah, karena dia itu dan, makanya dia adalah yang ini, X lebih dari 5, makanya tetap dia ini, berarti ini tetap dia yang ini, karena dia digabung, maksudnya diiris gitu ya, maka dia hasilnya adalah X lebih dari 5, tetap dia ini berarti. Kalau yang ini X kurang dari 0, kurang dari 0 ini 0,
ini min 5. 0 kan kurang dari 0 ya, berarti X kurang dari 0 berarti ke kiri kan. Kemudian ini X kurang dari min 5 berarti ke kiri. Nah, kalau diiris ini kan dan ini dan ini gitu kan. X kurang dari 0 dan X kurang dari min 5 berarti harus diiris. Berarti nanti ketemunya adalah X kurang dari min 5. Nah, maksud saya adalah sebelum kita nanti ke sini, ini harus dikerjakan dulu ya. Ini sama ini tuh harus diiris, ini sama ini tuh harus diiris, baru ketemu nanti hasilnya. Nah, kebetulan memang yang hasilnya itu adalah sama ini sama ini, makanya langsung kita ke sini tadi. Tapi sebelum ke sini sebenarnya ini harus diiris dulu, ini harus diiris dulu. Biar paham konsepnya bahwa syarat itu nanti dia dan ya. Jadi kalau dia X lebih besar atau sama dengan 0, maka inilah yang terpenuhi. Berarti ini namanya syaratnya ini, yang ini. Syaratnya dari ini. Jadi sebelum ke sini harus terpenuhi dulu yang ini. Berarti nanti dia hubungannya itu dan gitu ya. Oke, itu sebelum masuk ke sini tadi. Kurang dari langkahnya. Nah, sekarang berarti yang ini nih. Ini kan dan ya. Ini dan. Ini dan ya. Ini dan ini gitu kan. Nah, untuk yang ini sekarang dan yang ini. Dia kan berarti gimana tuh? Ada 0, ada 9. Berarti 0 di sini misalnya. Nah, kenapa dia penuh? Karena ada sama dengannya ini. Terus lebih dari berarti kiri atau kanan? Kanan. Ke sini kan. Kemudian X kurang dari 9. 9-nya di sini ya. Kan 0-nya di sini, berarti 9-nya di sini, di sebelah kanannya 0. Dia apa ini? Kurang dari, berarti kiri kanan? Kiri, berarti ke sini. Nah, sekarang ini apa ini? Dan kan? Yang mana dia berarti ini? Kalau yang pertama ini. Untuk yang pertama ini yang mana berarti himpunannya? Diiris ya, berarti ini dia. Berarti 0 kurang atau sama dengan X kurang dari 9. Nah, ini dia untuk yang pertama ini. Untuk kemungkinan pertama ini. Ini kan kalau mutlak ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sama kemungkinan kedua. Atau dia yang kalau yang ini dipisahkan, dihubungkan dengan atau. Nah, untuk kemungkinan pertama ini dia, ketemu dia yang ini ya. Nah, kalau untuk kemungkinan kedua gimana nih jadinya? X kurang dari 0 sama X lebih dari min 9. Berarti kita buat di sini lagi. Kurang dari 0. Kiri kanan? Kiri, sini. Min 9 di sebelah kiri atau di sebelah kanannya 0? Di sebelah kirinya 0, min 9. Terus lebih dari min 9 berarti yang kiri atau kanan? Kanan. Nah, ini sama ini kan disatukan oleh apa? Dan berarti yang ini ya. Ini berarti diiris dia, diiris. Berarti yang mana nih? X kurang dari 0 lebih dari yang ini apa nih? Negatif 9. Nah, jadi kita ketemu sekarang kemungkinan ini atau yang ini gitu kan. Kan dihubungkan dengan atau yang ini nih. Kemungkinan pertama sama kemungkinan kedua dihubungkan dengan atau kan. Berarti kalau dia atau kita gabung berarti kan. Nah, untuk yang pertama nih, kemungkinan pertama. Mana dia? Ini 9. Ini 0 ya. 0-nya ini kan ada ininya ya, ada sama dengannya. Nah, berarti yang ini kan dia. Kemudian atau yang ini. X kurang dari 0, berarti di sini nih 0 min 9.
Nah, berarti di tengah-tengahnya kan, yang ini kan antara 0 sama min 9, berarti ini dia. Nah, gitu. Sekarang, kalau di atau berarti gabung atau diiris? Di gabung. Berarti kalau ini gabung, gimana jadinya kalau ini digabung? Ya, jadi kalau ini digabung, kita misalnya gabungnya ke atas ya. Ini kan jadi begini kan, min 9. Terus nolnya ini berhimpit sama ini kan, jadi begini dia nih. Kalau digabung. Nah, jadi hasilnya adalah penggabungan kedua pertidaksamaan ini jadi X kurang dari 9 lebih dari min 9 gitu ya. Nah, ini hasilnya ini ketemu sudah. Ini himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari 9 lebih dari min 9. X bilangan real. Gitu jadinya ya. Jadi kenapa kemarin penting konsep yang kemarin dan atau terus operasi perkalian dengan bilangan negatif supaya kita bisa mengerjakan yang ini. Gitu ya. Ini biar nggak bingung nih batasnya nih. Oke. Nomor 1 berapa jawabannya? Nomor 1? Tidak? Berapa jawabannya? Ini? Hah? X? Himpunan penyelesaian X? Gitu ya? Sedemikian sehingga, terus? X lebih besar dari? Terus? Ya, terus? Gini berarti ya? Benar? Terus nomor 2? Apa jawabannya? X kurang dari berapa? Min 4 atau X lebih dari 4. Bener gak? Hah? Hah? Bener gak yang lain? Yang mana? Ini? Ini? Yang mana ini? Ini? Apa? X? Ya, yang lain gimana? Yang 1 benar ya. Nomor 2? Belum. Oke. Nah, ini sebenarnya ini jawabannya. Kenapa Ustadz bisa tahu langsung begini tanpa ngerjakan? Karena memang di matematika itu ada namanya prinsip of curigation, curiga gitu ya. Jadi nanti kalau dia model-modelnya begini nanti pasti begini jawabannya. Kalau dia lebih dari ini pasti begini jawabannya. Kurang dari min 5, X lebih dari 5. Kalau kurang dari pasti begini jawabannya. Ini X kurang dari 9 lebih dari min 9. Makanya langsung ini ketemu sebenarnya kalau begini tuh. Nah, kita pakai curiga-curiga aja di matematika ini ya. Kenapa bisa begitu? Coba aja kerjakan nanti pasti begini hasilnya ini. Coba aja kerjakan, pasti begini hasilnya. Nah, jadi karena kita curiga, maka kita bisa buat suatu bisa dibilang rumus, bisa dibilang apa ya? Shortcut gitu ya, shortcut. Langsung kita bisa tahu hasilnya gitu. Karena kita bisa temukan sendiri misalnya rumusnya atau shortcutnya itu. Misalnya ada
X atau jangan X lah, kotak gitu ya. Kotak ini mutlak lebih dari A. A-nya ini kan bilangan bebas ya, bisa 2, bisa 100, bisa 5 gitu ya. Kalau dia begini, kita bisa kerjakan kayak tadi tuh. Pertama, jika kotaknya positif, maka kotak lebih dari A kan? Kotak tetap. Kedua, jika kotaknya negatif, maka kotak kurang dari min A kan? Iya kan? Karena ini kan begini kan? Kotaknya negatif berarti min kotak lebih dari A kan? Min kotak jadinya yang ini ya. Yang ini jadi min kotak lebih dari A. Dikali dengan negatif berarti kotak kurang dari min A. Jadi begini. Jadi Ustadz langsung aja ke sini berarti nih. Enggak perlu dikali min 1. Nah, ini biar kita buat secara umum ini. Artinya ada A, simbol A, kita ganti bilangan berapapun dengan A gitu maksudnya ya. Terus yang ini isinya dari mutlak itu kita ganti dengan kotak. Biar nanti bisa dirubah-rubah isinya mutlak ini gitu maksudnya. Kita mau buat rumus lah istilahnya gitu ya, shortcutnya. Biar cepat ngerjakan gitu nanti misalnya ada soal. Nah, karena ada dua kemungkinan dan ini adalah dan, ini dan, maka yang pertama kan kemungkinan pertama adalah begini dia. Misalnya ini kotak. Iya, kita anggap A ini bilangan positif lah ya. A bilangan positif kita anggap. Berarti di sini 0. Di sini A, berarti lebih kanan dia. Begini kan? Ini untuk yang pertama, untuk kemungkinan pertama. Nah, jadi karena dia dan, maka digabung dia. Diiris. Menjadi apa? Menjadi ini. Berarti kotak lebih dari A. Ketemu yang kemungkinan pertama nih, yang ini. Untuk kemungkinan kedua, yang ini berarti kan, ini dan ini. Kotak kurang dari 0. Berarti gimana tuh? 0 di sini. Kalau kurang dari berarti di kiri. Kemudian min A berarti di sebelah kirinya 0. Kotak kurang dari min A. Berarti ke sini. Nah, karena dia dan maka diiris lagi. Berarti kotak kurang dari min A. Ketemu untuk kemungkinan kedua. Nah, sekarang karena ini sama ini digabung dengan atau, dihubungkan dengan atau, maka jawabannya adalah apa? Ini sama ini lebih dari A. Kotaknya di sini A. Terus digabung sama kurang dari min A, berarti di sini min A. Nah, hasilnya adalah ini. X kurang dari min A atau X lebih dari A. Nah, ketemu langsung nih. Jadi kalau ada soal begini, jawabannya adalah ini langsung, gitu ya. Nggak perlu kita thread begini, kerjakan begini. Langsung kita bisa tahu. Kenapa kita bisa langsung tahu jawabannya? Ya karena udah dikerjakan dulu di sini. Kita buat dia secara umum. Kita ganti simbolnya ini pakai kotak. Ini bilangan itu kita ganti dengan A. Sehingga nanti kalau ada soal apapun ini terus apapun ini bilangannya, kalau dia lebih dari, maka langsung ini ketemu jawabannya. Begini. Ya. Tidak perlu kita kerjakan karena sudah dikerjakan duluan pada saat kita mencari formula atau rumus umumnya gitu ya. Bukan rumus umum karena ini disimbolkan secara umum gitu. Nah, maksudnya Ustadz nanti begini jadinya. Nah, maksudnya Ustadz nanti
kalau ada soal, misalnya kotak ini Ustaz ganti ya, misalnya mutlak dari X min 2, ini adalah kotaknya kan, X min 2 ini ya. Lebih dari, A-nya bisa bebas, lebih dari 10 misalnya, langsung ketemu jawabannya. Apa jawabannya ini? Langsung ketemu. Apa jawabannya? Oh ini kok X ini, kotak. Langsung ketemu jawabannya apa jadinya? X min 2 kurang dari min 10 atau X min 2 lebih dari 10. Nah ini langsung bisa dieksekusi ini ya. Supaya X-nya doang, berarti min 2 ke sana ya. Min 2 jadi plus 2. Berarti min 10 tambah 2 min 8. Atau ini ke sana jadi X lebih dari min 2 jadi plus 2 berarti 12. Nah, ketemu jawabannya. Nah, jadi kalau ada soal begini, langsung ini jawabannya. Kenapa? Karena sudah kita cari secara umum begini dia. Ya, secara umum. Jadi enggak perlu kita lagi begini nanti dari kenapa, tapi kita harus belajar begini biar tahu. Kenapa bisa nyampe begini biar kita tahu gitu ya. Jadi matematika bukan kita langsung ketemu rumus langsung pakai gitu. Kita harus penasaran gimana sih rumus itu terjadi gitu ya, terbentuk. Jadi dari sini dia begini, oh ternyata nanti ujungnya pasti seperti ini. Sehingga kalau ada soal langsung kita bisa kerjakan begini ya. Oke, ini untuk yang lebih dari kan. Nah, untuk yang kurang dari nanti sama juga dikerjakannya begini. Hasilnya adalah kalau yang kurang dari kotak misalnya ya, kotak kurang dari A, berarti ini hasilnya apa? Kotak kurang dari A lebih dari min A. Nah ini pasti begini nanti hasilnya. Ini dia ya. Sehingga misalnya ada soal begini, kotaknya ganti dengan X plus 5 kurang dari berapa? 7. Gimana hasilnya ini? Coba bentar dulu dicatat. Coba lihat dulu ini. Kalau X plus 5 kurang dari 7 berarti gimana hasilnya berdasarkan kita dapat begini nih? Berapa hasilnya jadinya? Kotaknya berapa? X plus 5 berarti kan kotaknya begini. Di sini X plus 5. Kurang dari berapa? Kurang dari A-nya berapa? Ini kan A ya, berarti ke sini ya. A-nya ini ke sini. Berarti ini 7 lebih dari A-nya ke sini jadi min 7. Ya. Tapi ada X plus 5-nya gimana tuh? Gimana supaya hilang? Supaya hilang plus 5-nya gimana caranya? Begini. Ini kan X plus 5. Biar dia plus 5 jadi 0, diapakan? Dikurangi dengan 5. Berarti semua harus kita kurangi 5. Semuanya harus dikurangi 5. Ya. Ini dikurangi 5 kan? 7 kurangi 5. Ini juga dikurangi min 7 kurang 5. Kenapa? Biar di tengah-tengahnya ini tinggal X-nya doang gitu ya. 5-nya kita eliminasi dengan cara dikurangi min 5. Tapi kalau ini dikurangi 5, yang ini harus kurang 5 juga, ini harus dikurangi 5 juga gitu ya, biar seimbang semuanya ya. Min 7 kurangi 5 berapa? Min 12 kurang dari X kurang dari 7 kurangi 5 2. Nah, ketemulah hasilnya ini. Jadi kalau ada soal ini langsung ketemu hasilnya ini. Kenapa? Karena ini sebenarnya udah kita cari melalui proses yang ini. Proses definisi dulu, kemudian dicari pakai dan, kemudian pakai atau, diiris, digabung dan sebagainya. Terusnya ketemulah ini. Tinggal kita pakai nanti rumusnya, ya. Tapi harus kita ngerti dulu ini sebelum kita pakai rumus, itu maksudnya Ustadz ya. Oke, sekarang misalnya kalau ada soal begini coba. Soal 1 X min 3 mutlak kurang dari min 12 2 X plus 4 dimutlakan
lebih dari min 1. Nah, bisa enggak ini? Coba langsung pakai rumus berarti. Pakai apa namanya? Sifat. Oke, nomor 1. Mutlak X min 3 kurang dari min 12. Ya, ini kan kotaknya ya. Ini kotaknya ya, X min 3 ya. Berarti jawabannya kotak. Kalau kotak kurang dari A, A-nya min 12. Berarti kalau kurang dari kotak kurang dari min 12, ya kan? Lebih dari min 12. Gini kan? Nah, sekarang kotaknya kita ganti dengan X min 3. X min 3 kurang dari min 12 lebih dari min 12. Berarti 12, ya kan? Biar dia min 3-nya enggak ada, hilang, gimana caranya? Ya, ditambahin 3. X min 3 tambah 3, ini juga min 12 tambah 3. Ini 12 tambah 3. Ini hilang jadi 0. X kurang dari ini berapa? 9 lebih dari 15. Nah, ini kan janggal nih. Kayaknya janggal nih rupanya nih. Nah, sebenarnya begini deh berarti ini. X kurang dari 9 atau X lebih dari 15. Lebih pasnya gitu ya. Karena ini di sebelah kanan kirinya ini 15, sebelah kanannya malah 9 yang lebih kecil kan? Agak janggal rupanya nih. Jadi begini sebenarnya dia. Jadi kita pisah yang ini ke sini ya. Kemudian yang ini ke sini. Jadi begini hasilnya. Kok bisa begini? Ya enggak apa-apa. Bentuk lain dari yang ini gitu ya. Sebenarnya kan kalau kurang dari ya begini sih anunya, karena tapi dia negatif ini yang buat dia jadi begini ya, karena ada negatifnya. Cuma kalau berdasarkan rumus kan nanti hasilnya itu kurang dari lebih dari begini deh ya. Tapi enggak apa-apa, begini juga enggak apa-apa, dijawab begini juga enggak apa-apa. Cuma lebih bagusnya begini. Dijawab begini juga enggak masalah ya. Oke. Nomor 2. Mutlak X plus 4 lebih dari min 1. Kotaknya yang mana? Ini X plus 4 dikotain. Berarti mutlak dari kotak lebih dari min 1. Jawabannya adalah apa? Kotak kurang dari min 1, ya kan? Dan kotak lebih dari min 1. Ya. Nah, yang ini jadi apa? Kotaknya kita ganti sekarang jadi X plus 4. X plus 4 kurang dari 1. Nah, supaya jadi X-nya doang berarti 4 pindah ke sana ya. Jadi min 4. X kurang dari 1 kurangi 4 min 3. Nah, yang ini jadi apa nih? Kotak lebih dari min 1. Kotaknya adalah X plus 4, ya kan? Lebih dari min 1. X lebih dari min 5. Ini sama ini jadinya ya. Kurang dari min 3 lebih dari min 5. Kita bisa gabung dia jadi ini. X kurang dari min 3 lebih dari min 5. Tapi jawab begini juga udah benar ya. Jawab begini juga udah benar. Kalau mau lebih simpel begini. Dan yang ini jawab begini juga benar. Cuma supaya lebih bagus dilihat bisa dipisah ya. Gitu maksudnya. Sudah benar. Kita pakai rumus kalau dia kurang dari, oh berarti begini nih. Benar begini. Kalau dia lebih dari jawabannya pisah-pisah begini atau benar. Tapi kalau dia negatif bisa digabung jadi begini. Oke. Karena waktunya sebentar lagi, Ustaz lanjut sedikit lagi ya. Ntar dulu dicatat dah, nanti dicatat. Ada satu lagi nih belum.
Nanti kalau apa namanya, nggak keburu nyatet sekarang, bisa lihat di YouTube nanti ya. Nanti diupload di YouTube ini. Oke, sekarang apa namanya? Kalau ada mutlak 2 gitu ya, ada lebih dari satu nilai mutlak. Misalnya soalnya gini nih, X min 3 mutlak plus X plus 7, atau jangan 7 lah, 4 gitu ya, mutlak kurang atau sama dengan 8 misalnya. Gimana cara mengerjakan ini? Nah, pakai yang kemarin, kayak kemarin itu. Cuma ini bedanya ini di sini aja, tandanya aja tempat bedanya. Sama sebenarnya caranya mengerjakan kayak yang sama dengan kemarin ya. Yang pertama adalah kita pakai definisi nilai mutlak ya. Definisi nilai mutlak. Yang ini kan ini anggap kotak ya. Ini anggap kotak, ini anggap segitiga. Kotak kalau dia lebih besar dari 0, maka dia itu tetap kotak, berarti tetap nanti kotaknya tetap ya. Yang pertama adalah kemungkinannya adalah X min 3 lebih besar dari 0 kan, kotak lebih besar dari 0 gitu ya. Yang kemungkinan pertama adalah dia kotaknya itu lebih besar dari 0, berarti X min 3 lebih besar itu sama dengan 0. 3-nya pindah ke sana, X lebih besar dari 3. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah X min 3 atau kotak, karena dia ada di dalam tanda mutlak ini kan. Kemungkinan kedua adalah kotak kurang dari 0 atau kotaknya itu negatif. Maka X min 3 kurang dari 0. X kurang dari 3. Ini untuk yang di sebelah sini. Untuk yang sebelah sini sekarang. Kemungkinan pertama, segitiga lebih dari 0 kan? Isi dari tanda mutlak ini, kemungkinan pertama adalah segitiga lebih besar tuh sama dengan 0. Berdasarkan definisi nilai mutlak kan? Berarti segitiganya apa? X plus 4 lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan negatif 4. Kemungkinan kedua adalah segitiga kurang dari 0. Segitiganya apa? X plus 4 kurang dari 0. Berarti X kurang dari min 4. Nah, berdasarkan kemungkinan ini kita bisa bagi dia menjadi apa namanya, 3 bagian kan? Di sini min 4, di sini 3. Atau biar nggak bingung, nggak usah dah dulu plus 4 ini ya. Min 4 aja lah supaya nggak bingung. Nanti kita kalau soal-soal baru kita kasih min 4 plus 4. Ulang dah dulu, ulang. Berarti ini X min 4 ya. Jadi X min 4 lebih besar dari 0. X lebih besar dari 4. Ini X min 4 kurang dari 0. X kurang dari 4. Nah, kita bisa bagi menjadi di sini 4, di sini 3. Ada 3 daerah berarti ini. Nah, pertama adalah di sebelah kirinya 3, berarti adalah X kurang dari 3 nih, di sebelah kirinya 3. Nah, di sebelah kirinya 3 berarti X min kurang dari 3 di daerah ini, daerah pertama lah kita anggap. Daerah pertama. Di daerah pertama ini, pertidaksamaan ini apa bentuknya? Kan kita tujuan kita adalah supaya tanda-tanda mutlak ini hilang. Tujuan kita itu bagaimana supaya tanda mutlak ini hilang semua. Pertama caranya adalah kita gunakan definisi. Yang kedua, kemudian kita bagi menjadi wilayah begini. Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga.
Di daerah pertama itu adalah daerahnya X kurang dari 3 kan, di sebelah sini nih. Nah, untuk dia X kurang dari 3, bagaimana kondisinya pertidaksamaan ini? Bagaimana kondisinya untuk daerah di sebelah sini? Nah, berarti kalau X kurang dari 3, kalau kita masukkan sesuatu di sini, kurang dari 3, mutlak ini nilainya negatif atau positif? Kalau X-nya kurang dari 3, misalnya berapa? Kurang dari 3, 2 ya. Kalau saya masukin 2 ke sini, nilainya negatif atau positif nilainya? Yang kotak ini jadi negatif atau jadi positif kotaknya? Negatif kan? Karena 2 kurangi 3 berapa? -1. Nah, kotaknya ini negatif, berarti yang ini kan dipakai, kotaknya itu negatif, berarti dia jadi, karena kotaknya itu negatif, maka kotak jadi apa? Min kotak kan? Kalau kotaknya negatif, maka supaya hilang tanda mutlak ini, mutlak kotak jadi min kotak. Nah, jadi kondisinya ini adalah pertama X min 3 dikali dengan min 1, ya kan? Karena apa? Karena dia di daerah sebelah kiri dari 3, X-nya kurang dari 3 itu, kalau kita masukkan ke kotak, kotaknya itu negatif. Nah, kalau kotak negatif, maka untuk menghilangkan tanda mutlak, harus kita kali dengan min 1 berdasarkan definisi nilai mutlak, ya. Jadi yang ini jadi min 1 kali X min 3 plus yang ini sekarang di daerahnya X kurang dari 3, tetap ini daerah ini. Yang ini dulu kita contohnya 2, masukin 2 ke sini. 2 kurang dari 4, berapa hasilnya? Min 2. Min 2 negatif atau positif? Negatif kan? Nah, karena segitiga itu negatif, maka untuk menghilangkan tanda mutlaknya segitiga, jadi dikali dengan min 1 kali segitiga. Karena segitiga kurang dari 0, karena kalau kita masukin 2 di sini, dia itu negatif, maka segitiga dikali dengan min 1. Maka ini segitiga apa? X min 4 ya. Min 1 kali X min 4 kurang dari sama dengan 8. Nah, tujuan kita sudah tercapai nih. Tujuan kita sudah tercapai. Apa tujuan kita? Menghilangkan tanda mutlak. Nah, jadinya seperti ini. Tinggal kita kerjakan sekarang. Tinggal kita kerjakan. Ini daerah pertama nih, daerah pertama. X kurang dari 3 syaratnya, kemudian yang ini adalah hasilnya, gitu ya. Min 1 kali X min 3 jadi apa? Min X. Ini ke sini jadi plus 3. Kemudian min 1 kali X min X min 1 kali min 4 plus 4 kurang dari sama dengan 8. Min kurangi min 1 kurangi min 1, min 1 kurangi 1 min 2 X. 3 tambah 4 7 kan? Kurang atau sama dengan 8. Nah, min 2X kurang atau sama dengan 7 pindah ke sana. Jadi min kan? 8 kurangi 7 berapa? 1. Nah, gimana nih? X. Kalau dia X berarti dikali dengan min setengah ya. Supaya dia jadi 1 nih. Ini berarti kali dengan min setengah. Karena dikali dengan negatif, maka ini adalah berubah tanda ya. Lebih besar atau sama dengan min setengah. Nah, yang ini hasilnya X lebih besar atau sama dengan min setengah. Cuma ada syaratnya, X kurang dari 3 syaratnya. Kenapa? Karena yang kita ambil adalah daerah yang di sini, X kurang dari 3, maka harus diiris sekarang ini. Ini kalau syarat berarti kan dan ya. Kalau syarat itu dan. Kan sebentar. Karena dia syarat, itu berarti dan ya. Ini dan ini berarti kan. Kalau dan berarti harus di apa? Diiris, ya. Tiga di mana nih? 3 di sini, min setengah di sini. X lebih dari min setengah berarti ke sana ya. X kurang dari 3 berarti ke sini kan. Nah, diiris berarti gimana tuh? Oh, ini kan ada ininya. Nah, diiris berarti X kurang dari 3
lebih dari min setengah. Nah, di daerah pertama ini hasilnya. Di daerah pertama nih, belum selesai. Kan masih ada daerah kedua, daerah ketiga. Ya. Nah, di daerah pertama hasilnya adalah yang ini. Nah, sekarang daerah kedua gimana? Di daerah kedua, daerah apa ini? X kurang dari 4 lebih dari 3. Nah, jadi ini syaratnya nanti. Yang tadi adalah syaratnya X kurang dari 3. Ini kan daerahnya X kurang dari 3 yang ini. Ini dan ini gitu ya. X kurang dari 3 dan yang ini setelah kita masukkan definisi nilai mutlak. Sekarang untuk daerah kedua gimana tuh? Daerah kedua syaratnya adalah X kurang dari 4 lebih dari 3. Nah, di daerah yang ini bagaimana keadaan soal kita? Bagaimana keadaan yang ini? Nah, sama kerjaan kita cara mengerjakan dengan yang tadi. Masukkan suatu bilangan di daerah sini, nanti gimana dia kalau di sini? Apakah positif atau negatif? Contohnya bilangan apa di daerah sini? Ini 3 ya. Berarti 3,5 lah kira-kira ya. Kita masukkan 3,5 di sini. 3,5 kurangi 3 jadi berapa? Setengah kan? Setengah negatif atau positif? Positif. Karena dia positif, maka kotaknya positif, maka dikali min 1 atau tetap? Tetap, berarti ya. Jadi yang ini menjadi apa? Mutlak X min 3 ini jadi apa? Jadi dihilangkan, langsung kita hilangkan dia. Mutlaknya jadi X min 3. Ya, kenapa dihilangkan langsung tanpa dikali min 1? Karena di daerah sini itu kita masukin ke sini, dia sudah positif, jadi tidak perlu dikali min 1 lagi. Jadi kotaknya ini sudah positif, ya. Kotaknya ini sudah positif. Karena apa? Karena di daerah sini dia 3,5 ini masukin sini, oh kotaknya itu positif. Jadi karena dia kotak positif, maka berdasarkan definisi nilai mutlak langsung kita bisa hilangkan tanda mutlaknya gitu ya. Nah, jadi X min 3 plus, nah yang di sini gimana nih? Masukkan 3,5 ke sini. 3,5 kurangi 4 berapa? Min setengah kan? Negatif atau positif? Negatif. Karena dia negatif, maka untuk menghilangkan nilai mutlaknya gimana caranya? Dikali min 1 ya. Berarti ini adalah min 1 kali segitiganya apa? X min 4 kurang atau sama dengan 8. Nah, di daerah nomor 2 berarti ada ini dan ini ya. Jadi ada ini dan ini. Sekarang kita kerjakan ini. X min 3 plus min X gitu ya. Min 1 kali min 4 plus 4 kurang atau sama dengan 8. X kurang ini X 0 ya. Ya kan? Min 3 tambah 4 berapa? 1 kurang atau sama dengan 8. Benar enggak kurang 1 kurang atau sama dengan 8? Benar enggak? Benar. Nah, karena ini benar, maka berapapun nilainya nanti ini benar jadinya. Jadi yang di daerah nomor 2 cuma berlaku syaratnya doang. Berarti X kurang atau sama dengan kurang dari 4 lebih dari 3. Nah, di daerah 2 kita ketemu yang ini. Jadi tidak perlu diiris ya. Karena apa? Karena dia ketemu X 1 kurang dari 8, tidak ada X-nya ini. Jadi tidak perlu diiris. Langsung pakai syaratnya ini. Langsung masuk ke sini, langsung turun dia syaratnya itu jadi himpunan penyelesaian di daerah nomor 2. Tinggal 1 belum nih. Nomor 1 udah ketemu yang ini. Nomor 2 ketemu ini. Kemudian yang nomor 3 sekarang nih. Daerah nomor 3 ya. Daerah nomor 3 itu berapa sih? Di atasnya 4 berarti ya. Kita masukin berapa di sini kira-kira? 5 ya. 5 kita masukin di sini sekarang. Daerah nomor 3 itu syaratnya apa? X lebih dari 4, ya kan? Ini kan 4 ke sana nih, daerah nomor 3 4 ke sana ke kanan. Berarti X
lebih dari 4 syaratnya. Nah, kalau di X lebih dari 4, gimana kondisi soal kita? Masukkan sekarang bilangan yang lebih dari 4 ke soal kita ini. Berapa bilangan lebih dari 4? Contohnya 5. 5 masukin sini. 5 kurangi 3, positif, negatif? Positif. Positif, berarti dikali min 1 atau tetap? Tetap, berarti ini tetap. X min 3. Kemudian ke sini sekarang, 5 kurangi 4. Positif. Karena dia positif, tetap atau dikali min 1? Tetap. Berarti langsung X plus 4 kurang dari itu sama dengan 8. Cita-cita kita sudah terpenuhi untuk menghilangkan tanda mutlak. Tinggal kita kerjakan. X tambah X, 2X. Min 3 tambah 4, min plus 1. Kurang itu sama dengan 8. 2X. Ini kesini jadi apa? 7 ya. Kemudian X kurang itu sama dengan 7 per 2. Gitu ya. Ya kan? Ini dibagi 2, ini dibagi 2, jadi 7 per 2. Nah, berarti di daerah X lebih dari 4, ketemunya ini. X kurang atau sama dengan 7 per 2. 7 per 2 itu berapa sih? 3,5 ya. Nah, ini sama ini kan dan ya, seperti yang tadi ya. Ini sama ini kan dan, karena ini adalah syaratnya. Ini adalah syaratnya yang ini. Berarti ini dan. Karena dia dan, kita gabung, kita iris. 4 di sini. Kemudian 3,5 di sini. Gitu ya. X lebih dari 4 ke sana. S kurang atau sama dengan 3,5 ke sini. Yang mana sih? Oh iya, pantesan deh, salah saya lihat ini. Ini salah ya. Benar. X min 4, sorry. Bentar dulu. Berarti ini tetap ya? Oh iya benar, X min 4. X kurangi 2X, min 3 kurangi min 4 berapa? Min 7, benar. Pantesan kok lihat salah ini. Terus ini ke sini berarti gimana? Min 7 tambah 8 tambah 7 berapa? 15. Oke, berarti ini benar sudah ini. 15 per 2. 15 per 2 berapa? 7,5. Oke, sip. Berarti benar deh ini. Pantesan kok salah saya bilang. 7,5. Berarti ke sini ya. Kurang atau sama dengan 7,5. Nah, kalau kita iris, berarti jawabannya apa? X kurang atau sama dengan 7,5 lebih dari 4. Nah, ketemu dia. Daerah 1 ketemu yang ini. Daerah 2 ketemu ini. Daerah ketiga ketemu ini. Jadi gabung jadi 1. Karena dia atau ya. Di sini atau di sini atau di sini. Berarti nanti digabung jadi 1. Gimana tuh kalau dia digabung? Hasilnya gimana? Coba ya, di garis bilangan. Yang ini kan X kurang dari 3. Lebih dari min setengah. Min setengah 3, berarti di sini. Ya. Di sini. Yang ini 3 sama 4, berarti di sini. Nah, kemudian untuk daerah yang ini 4. Nah, begini dia. 7,5. Nah, digabung deh semuanya nih, 3 daerah. Yang ini daerah pertama tadi ketemu yang ini, daerah kedua ketemu yang ini, daerah ketiga ketemu yang ini.
Bentar dulu. Ini untuk X lebih besar atau sama dengan 3. Berarti yang ini, sorry. Ini ada sama dengannya nih, ya. Ini ada sama dengannya. Kemudian ini yang ini kan, X lebih besar dari 4 ada sama dengannya. Berarti ini ada sama dengannya. Yang ini deh. Yang ini ada sama dengannya. Kemudian yang ini ada sama dengannya. Nah, kenapa ada sama dengannya? Karena yang lebih besar atau sama dengan 3 itu positif nanti di sini. Nah, kita masukin 3 juga dia tetap bilangan positif. Nah, begini nih, ya, yang benar. Yang ini X kurang dari 3, hasilnya adalah ini. Kemudian untuk yang X kurang atau sama dengan 3, lebih atau sama dengan 3 atau kurang dari 4, hasilnya yang ini. Kemudian untuk X lebih atau sama dengan 4, hasilnya yang ini. Nah, kalau digabung, ini ada sama dengannya, ini ada sama dengannya, berarti begini nih, bulat ya, karena ada sama dengannya. Nah, gitu deh. Jadi hasilnya adalah semuanya ini digabung, berarti X lebih dari berapa? Min setengah. Ini kan bolong nih. Kurang atau sama dengan 7,5. Nah, ini jawabannya jadinya. Hasil penggabungan dari daerah yang kita pisah tadi. Jadi kita bedakan daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Jadi untuk menyelesaikan soal begini kayak persamaan kemarin, cuma bedanya adalah ada tidak tandanya ini doang, ya. Nah, dari daerah pertama ini X kurang dari 3 dia masukin ke sini, X kurang dari 3 masukin ke sini, masukin ke sini. Kalau dia positif, nggak usah dirubah. Kalau dia negatif, ini yang dikali min 1. Jadi ini. Oh, ini dimasukin ke sini, jadi min 1. Jadi negatif, berarti dikali min 1. Nah, hasilnya nanti diiris. Karena ini sama ini itu dan. Syaratnya ini itu adalah X kurang dari 3 dulu. Berarti diiris jadi seperti ini. Nah, di daerah pertama ketemu dia yang ini. Nah, kemudian daerah kedua ketemu ini. Daerah ketiga ketemu yang ini. Digabung jadi 1, jadi ini ya. Oke, itu aja dulu ya. Nanti diulang-ulang, mungkin ditonton videonya kalau masih kesulitan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.